Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra dari kelas 7C. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kata-kata motivasi tentang cara menghadapi masalah dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini, tentunya kita tidak akan lepas dari berbagai masalah. Masalah memang tidak dapat kita prediksi, namun terkadang datang dalam berbagai bentuk yang selalu saja membuat hidup kita menjadi semakin sulit, baik dari segi fisik maupun mental. Seperti roda kehidupan yang terus-menerus berputar-putar, terkadang kita sering merasa bahwa masalah yang kita hadapi itu berat dan membuat kita berpikir bahwa masalah tersebut tidak ada habis-habisnya atau berlalu. Namun kita harus percaya bahwa semua hal di dunia ini tidak ada yang kekal atau permanen dan suatu saat akan berlalu. Supaya masalah kita cepat berlalu, atau yang lebih tepat yaitu terselesaikan dan hidup kita tidak akan terbebani, sebaiknya kita sebagai manusia harus selalu berpikir positif dan menjauhkan diri dari berbagai pikiran negatif yang selalu timbul dari masalah tersebut. Memang rasanya akan sulit untuk selalu berpikir positif ketika kita sedang tertimpa masalah. Namun dengan berpikir positif, kita mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan dapat mengambil hikmah serta pelajaran dari masalah tersebut. Bahkan dengan selalu berpikir positif, kita bisa tetap tenang dalam menghadapi masalah yang muncul dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain berpikir positif, ada beberapa sikap lain yang bisa kita terapkan saat sedang berhadapan dengan masalah, yaitu berhenti menyalahkan segalanya, lakukan apa yang membuatmu bahagia, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, dan juga syukuri dan hargai hal-hal yang kita miliki. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Syifaliston dari kelas 7C. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan. Sholawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kata-kata motivasi tentang orang rendah hati disayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat surat 25 ayat 63. Orang yang rendah hati adalah orang yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk terus-menerus kita tanamkan di dalam diri kita tentang kerendahan hati. Lawan kerendahan hati adalah kesombongan. Jikalau seseorang sudah merasa tinggi hati dan memandang rendah orang lain, maka inilah pangkal dari berbagai penyakit hati lainnya, seperti iri dengki, mudah marah, buruk sangka. Jika hati sudah kotor dengan berbagai penyakit yang demikian, maka akhlak pun akan terpuruk, karena hati adalah lokomotif seluruh gerbong tubuh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang rendah hati itu jarang memiliki musuh karena ia tidak memandang orang lain secara rendah. Ia pun tidak pernah memandang orang lain sebagai saingannya.
Justru ia senantiasa memandang orang lain sebagai sahabatnya dan berupaya bisa belajar darinya. Ia pun berbaik sangka kepada orang lain. Siapa tahu orang yang nampak biasa-biasa saja dalam pandangannya, padahal orang yang luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung sekali orang yang rendah hati itu, karena pada banyak kesempatan ia bisa banyak belajar dan mempercaya ilmu. Sedangkan orang yang sombong sebaliknya, ia akan sulit belajar, malah ia akan semakin jauh tersesat pada kegelapan, karena ia memandang hebat dirinya padahal banyak tidak tahunya. Orang yang rendah hati juga sulit untuk iri dengki, sedangkan orang sombong hampir setiap hari sibuk dengan iri dengki terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan berbahagia melihat kesuksesan orang lain, sedangkan orang yang sombong akan tersiksa melihat orang lain sukses karena ia berharap kesuksesan itu berpindah kepadanya. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk mewaspadai iri dengki ini, karena ia bisa menghanguskan kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar. Telah kita pahami bersama betapa banyak keuntungan dan keutamaan dari kerendahan hati. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hamba-hamba yang rendah hati. Amin ya robbal alamin. Demikianlah kata-kata motivasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Fardema dari kelas 7C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti belajar daring. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Adanya saya di sini, saya akan menyampaikan kata-kata motivasi semangat belajar di masa pandemi. Marilah kawan-kawan kita sambut hari-hari dengan semangat belajar demi cita-cita di masa depan. Adanya COVID-19 ini, kita disarankan untuk tetap belajar di rumah. Belajar tidak harus di sekolah atau di kelas, karena belajar bisa di mana saja, asalkan tempatnya bersih dan nyaman. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak I.R. Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian motivasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Zamba dari kelas 7C. Saya ingin menyampaikan tentang tawadu atau rendah hati. Tawadu artinya merendahkan diri atau rendah hati. Tawadu atau rendah hati merupakan sebuah akhlak dalam Islam yang tergolong ke dalam akhlak terpuji. Tawadu dalam Islam berarti seseorang menempatkan dirinya lebih rendah di hadapan Allah dan hamba-hamba Allah. Orang yang memiliki sikap tawadu tidak akan menyombongkan dirinya kepada siapapun dan selalu beranggapan dan memandang bahwa orang lain lebih hebat dari dirinya. Dan orang yang bersikap tawadu akan mau menerima setiap kebenaran dan tunduk kepada kebenaran tersebut, meskipun kebenaran itu datangnya dari seorang anak kecil atau seorang yang dia musuhi. Apabila seseorang yang tidak dapat menerima kebenaran yang datang padanya dari seseorang yang lebih lemah darinya, maka orang tersebut menyombongkan diri kepada Allah, karena segala kebenaran datangnya dari Allah yang maha benar. Allah pun telah memerintahkan manusia untuk bertawadu dan melarang manusia untuk menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Dalam surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Dalam ayat tersebut,
Allah telah memperingatkan manusia agar tidak menyombongkan dirinya, karena manusia tidak mampu menembus bumi dan menjulang setinggi gunung. Jadi atas apa manusia menyombongkan dirinya? Dan sesungguhnya orang-orang yang termasuk sebagai hamba Allah adalah mereka yang tidak menyombongkan dirinya dan berjalan di bumi dengan rendah hati. Meskipun orang-orang yang dia tahu lebih bodoh darinya menyapanya dengan kata-kata yang menghina, maka dia tetap merendahkan hatinya dan mengucapkan salam kepada mereka. Itulah penjelasan tawadu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Arkan Kaisar Farandri, kelas 7C. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah singkat tentang senyum merupakan ibadah. Senyum adalah ibadah. Tidak ada kebaikan yang dinilai sepele di dalam Islam, karena sekecil dan sesederhana apapun suatu kebaikan, ia tetap bernilai besar di sisi Allah. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan, walau sekedar menunjukkan wajah yang ramah ketika bertemu dengan saudaramu." Secara tidak sadar, senyum memberikan energi positif kepada orang yang menerima senyuman kita. Menampakkan wajah manis di hadapan seorang muslim akan menyebabkan hatinya merasa senang dan bahagia. Dan melakukan perbuatan yang menyebabkan bahagianya hati seorang muslim adalah suatu kebaikan dan keutamaan. Senyum merupakan jenis sedekah paling ringan yang bisa memberatkan timbangan pahala kita nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu." Jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka kita setiap saat bisa bersedekah dengan kita tersenyum. Senyum yang tulus dan tidak dibuat-buat. Senyum yang tulus dan ikhlas dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada tetangga, sahabat, saudara, dan terutama kepada orang tua serta bapak ibu guru di sekolah. Karena senyum itu merupakan sedekah yang paling murah dan mudah, maka ada beberapa cara agar seseorang bisa lebih mudah tersenyum. Utamanya adalah selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga tausiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.